Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Kita ada di dalam ibadah untuk perayaan mengingat kematian Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Dalam keadaan dan kondisi saat ini yang membuat kita tidak bisa beribadah di gereja, namun kita masih bisa beribadah secara online. Oleh karena itu, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau dimanapun, Tuhan Yesus tetap memberkati, mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita siapkan hati kita mau menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang penuh dengan kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Mu indah Tuhan, pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami anak-anak. Kami siap untuk menikmati hadir-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau kekal abadi.
coba kasih-Mu. Saya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
yang terkasih, kita akan mendengarkan firman dan kebenaran Tuhan. Dan kita akan mengangkat satu pujian, terlalu besar kasih Bapa. Sambil kita tetap merenungi kebaikan Yesus, Dia rela mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menebus semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, entah sadar maupun tidak sadar, melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Dia Tuhan Yesus tetap dahsyat, luar biasa, dan fantastis. Segala kemuliaan hanya bagi Dia yang layak untuk disembah, diagungkan, ditinggikan. Dalam suasana Jumat Agung, kita memperingati kematian-Nya, yaitu pada hari ini, pada hari Jumat, bersama dengan umat Tuhan dimanapun berada saat ini, dan khususnya jemaat GSJ Siloam yang sedang bersama-sama kita beribadah, juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Sekali lagi, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Dalam keadaan kita saat ini, suasana di mana kita sedang mengalami wabah pandemi virus COVID-19, dan seluruh dunia sedang merasakan penderitaan atau kesengsaraan karena wabah atau pandemi virus ini. Dan kita umat Tuhan juga di Indonesia juga sedang mengalaminya, dan kita dibatasi, tidak boleh beribadah bersama di gereja, tetapi Tuhan berkata kita menyembah Dia di dalam roh dalam kebenaran, di mana saja dan kapan saja. Karena itu, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang memuji, memuliakan, mengagungkan Dikau. Engkau layak dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan. Kami mengucap syukur terima kasih untuk anugerah kebaikan, kemurahan-Mu, dan waktu, kesempatan Kau masih berikan kepada kami, nafas kehidupan. Terima kasih untuk penjagaan, perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami masih bisa beribadah sekalipun lewat online ya Tuhan Yesus. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami pribadi, rumah tangga, keluarga, kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di mana saja kami berada saat ini. Saat kami melihat, mendengarkan tayang ini, kami berseru-seru pada nama-Mu kudus, maha kudus Engkau Tuhan Yesus, juru selamat kami. Kami mohon Engkau terangi kami oleh Roh-Mu yang kudus. Engkau berkati urapi kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti, memahami, dan kami diberikan pewahyuan, pencerahan. Kami dikuatkan, diteguhkan Tuhan di masa-masa yang sukar ini, di masa di mana kami tuh merasakan ya Tuhan, di mana Engkau Tuhan Yesus mengalami Tuhan dalam minggu-minggu sengsara, dan puncaknya adalah hari ini, di mana Engkau Tuhan ribuan tahun yang lalu Engkau disalibkan dan Engkau mati di atas salib Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu, oleh karena cinta-Mu bagi kami umat-Mu yang berdosa, Engkau datang Tuhan Yesus mati di atas salib ya Tuhan, untuk datang menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami siap hati. Demikian juga hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Oh Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Yang dimuliakan, dimasyurkan, yang ditinggikan adalah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema di dalam perenungan firman Tuhan di hari di mana kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung hari ini, adalah tetelestai. Tetelestai, atau di dalam bahasa Inggrisnya it is finished. It is finished, dalam bahasa Indonesianya sudah selesai. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mengambilnya di dalam Injil Yohanes. Jadi di dalam Injil Yohanes ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Jadi hanya beberapa ayat. Sekali lagi, Yohanes 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita juga bisa membaca dalam bagian Injil yang lain, yaitu di Matius 27 ayat 45 sampai 50. Juga di dalam Injil Markus 15 ayat 33 sampai 37. Juga di dalam Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita lihat sebentar di dalam Injil Lukas 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49 tentang kematian Tuhan Yesus. Saya baca mulai ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabib bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, dalam renungan Jumat Agung hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas salib adalah tetelestai. Tetelestai dalam bahasa Inggris it is finished,
atau di dalam bahasa Indonesia sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata sudah selesai ini ditulis di dalam bahasa Yunani, yaitu tetelestai. Beberapa orang menulis teleos, atau dalam bahasa Ibrani kaulah. Artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima. Jadi arti daripada tetelestai adalah sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan semuanya sudah diterima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di kayu salib sekali lagi berkata di dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya tetelestai, itu merupakan suatu ucapan kemenangan atas perseteruan terhadap dosa yang menyebabkan kematian yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata manusia menjadi seterunya Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu adalah ucapan kemenangan atas perseteruan terhadap dosa yang menyebabkan kematian yang kekal, dan berganti menjadi anugerah kehidupan kekal bagi orang-orang yang mau menerimanya, mau mengimaninya, mau mengimani karya Kristus yang terbesar. Sekali lagi kata Yunani tetelestai ini berasal dari kata kerja teleo, artinya mencapai tujuan akhir, menyelesaikan, menjadi sempurna. Kata ini menyatakan keberhasilan akhir dari sebuah tindakan, yaitu apa yang telah Yesus telah kerjakan dengan misi datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa dengan dirinya dipakukan di atas kayu salib dan mati. Hari ini kita sedang memperingatinya kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mencapai tujuan akhir, menyelesaikannya, misi daripada yang diembankan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa, dan sempurna. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Yesus berkata tetelestai sudah selesai. Hal-hal apa saja yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib? Saya mencatat di sini ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib dan kita belajar hari ini. Yang pertama adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita lihat lagi di bagian yang lain, Yeremia 33. Yeremia 33, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetelestai sudah selesai. Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Yang pertama adalah Yesus sudah menanggung semua jenis sakit, penyakit, bahkan sakit yang sedang terjadi hari ini. Yesus sudah tanggung di atas kayu salib.
Bahkan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya di dalam 1 Petrus 2:24 kamu telah sembuh. Yeremia 33 ayat 6 tadi kita baca, dikatakan sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Oh, kita mendengar, melihat tayangan di dalam video, dalam kiriman di WhatsApp, ada banyak orang yang telah disembuhkan dari sakit penyakit COVID-19 ini. Dan kita percaya yang menyembuhkan mereka bukan dokter atau para medis. Para medis adalah perpanjangan tangan, obat adalah perpanjangan tangan, tapi ada tangan yang kuat dan penuh kuasa. Dia adalah Yesus Kristus, penyembuh yang sejati, yang telah menyembuhkan begitu banyak orang hari ini. Dan percaya juga bahwa jika kita sakit hari ini, sakit apapun yang kita sedang derita, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Yesus sudah tanggung sakit penyakit kita di atas salib. Semua jenis sakit penyakit, mau sakit jantung, paru-paru, sakit apa saja. Dan firman Tuhan berkata, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka. Itu kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah yang pertama. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang kedua, Bapak Saudara, apa yang telah Yesus selesaikan adalah menghapus seluruh dosa dunia, baik dosa yang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mari kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Yesus hanya mati satu kali di salib, tidak mati beberapa kali. Bapak Saudara, dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 9 ayat 8 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk apa? Menanggung dosa banyak orang. Semua orang, agama apapun, suku apapun, dia Yesus datang mati di salib dan berkata, tetelestai, sudah selesai, menghapuskan seluruh dosa dunia, baik di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ibrani 10, di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10 sampai 21 saya akan baca. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang persembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Ayatnya yang ke-12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi Bapak Saudara dikasih Tuhan, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib tetelestai. Yang tadi pertama adalah menanggung semua jenis penyakit kita. Yang kedua, menghapus seluruh dosa dunia. Dan yang berikut Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetelestai, sudah selesai ketika Yesus di atas salib, dalam 7 perkataan di salib. Dan yang terakhir perkataan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Yang berikutnya Yesus sudah menyelesaikan, yaitu Yesus mematahkan segala jenis kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kita lihat di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus sekalipun dia tidak berbuat dosa, dikatakan terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus telah menyelesaikan segala jenis hukum Taurat, mematahkan segala jenis kutuk hukum Taurat. Itulah yang berikutnya Bapak sudah dikasih Tuhan. Yang berikutnya tetelestai, sudah selesai, itu finish. Apa yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Yang berikutnya adalah Bapak Saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9, Bapak Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus datang boleh lahir di kandang yang hina, bahkan Yesus tergantung di atas kayu salib, dikatakan terkutuklah orang tergantung di atas salib. Yesus menjadi hina, Yesus menjadi miskin, saudara, dan Yesus sudah menyelesaikan di atas tetelestai. Yang berikut apa yang Yesus selesaikan adalah mematahkan kemiskinan, supaya Anda dan saya hidup diberkati. Dikatakan yang oleh karena kamu, Yesus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita kaya secara jasmania, kita juga kaya terutama adalah secara rohani dalam pengenalan yang benar akan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetelestai, sudah selesai, it is finished. Yesus telah menyelesaikan. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, adalah kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan begini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang berikut adalah melepaskan kuasa bagi semua orang percaya. Orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Makanya kita berdoa, Bapa kami di surga. Dia Bapa, kita adalah anak, kita punya hak ahli waris mewarisi kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang berikut tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah Yesus selesaikan di atas salib, yaitu Bapak Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roma 8 ayat 11. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-11, Bapak Saudara, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yesus sudah menyelesaikan di atas salib, yaitu dengan memberikan hati yang baru, sehingga Roh Kudus dapat tinggal di dalam setiap hati kita manusia. Dia memberikan hati yang baru, yang taat, hati yang taat, bukan kuat dan gagahnya kita, tapi hanya oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus dan tinggal di dalam hati kita. Yesus sudah selesaikan di atas salib, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Yang berikut Bapak Saudara, Yesus telah selesaikan di atas salib tetelestai, yaitu adalah mengembalikan hubungan antara Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Bapa dengan kita manusia, karena sudah menjadi seteru karena dosa. Di dalam Matius pasalnya yang ke-27, Matius pasalnya yang ke-27, Bapak Saudara, ayatnya yang ke-51, firman Tuhan berkata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah ketika Tuhan Yesus mati di atas salib, digantung di atas salib. Tabir bait Allah terbelah dua, tidak ada lagi sekat, Bapak Saudara.
Bukan lagi imam-imam yang datang mempersembahkan korban 1 tahun 1 kali, tapi di mana saja kita bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam doa, pujian, penyembahan, dalam seruan kita kepadanya, langsung kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi lewat para imam, dan dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam Bapak sudah dikasih Tuhan. Jadi Yesus telah selesaikan di atas salib dengan mengembalikan hubungan antara kita dengan Dia, memulihkan hubungan itu, sehingga ketika pada saat Dia mati di atas salib, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus tidak ada sekat lagi. Di mana saja, kapan saja kita memuji menyembah Dia dalam roh, dalam kebenaran, dan bertemu dengan Dia di dalam doa kita. Terlebih saat ini, dalam suasana saat ini, Tuhan memberikan banyak waktu, kesempatan kita pribadi dan rumah tangga untuk kita terus berfellowship. Kita punya hubungan dalam doa, pujian, dan penyembahan di rumah kita masing-masing, seperti apa yang sedang kita lakukan saat ini. Yang berikut, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetelestai, sudah selesai. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib, yakni Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata sudah selesai, tetelestai, memberikan apa? Kehidupan kekal bagi kita orang yang percaya kepada namanya, yang menerima Dia, yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-54, Bapak sudah dikasih Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Bapak Ibu Saudara, Yesus mati hari ini, hari Jumat Agung, tapi juga hari ketiga Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit, memberikan kemenangan. Tetelestai, Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi hari ini, Bapak Saudara, kita percaya, siapapun kita, siapapun orang percaya dan telah meninggal di dalam Dia, akan dibangkitkan dan akan menerima hidup yang kekal. Itu jaminan bagi setiap kita yang percaya. Kalaupun kita mati, kita akan mati di dalam Tuhan, dan kita akan dibangkitkan pada waktunya untuk menerima, untuk masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kekal di surga. Oh, dahsyat, luar biasa Bapak sudah dikasih Tuhan. Tetelestai, sudah selesai. Hari ini kita peringati kematiannya di atas salib. Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Yang bagian yang lainnya, apa yang Yesus sudah selesaikan adalah Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Di dalam Efesus pasal 2, di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan ketentuannya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Dan yang berikutnya, Bapak Saudara dikasih Tuhan, apa yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ketika tubuhnya dipersembahkan mati di atas kayu salib, dikatakan kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Tetelestai, sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan di atas kayu salib. Dengan apa? Kita dikuduskan, kita dibenarkan, disucikan sekali untuk selama-lamanya, bukan oleh perbuatan baik kita, tapi oleh darahnya, darah yang mahal, darah anak domba Allah, yaitu dia Yesus Kristus, yang darahnya telah ditumpahkan ketika dia dicambuk dengan cambuk yang berduri, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah. Ketika dia dimahkotai dengan mahkota duri, Bapak Saudara kasih Tuhan, kepalanya berdarah, dia terluka, darahnya tertumpah. Ketika paku itu ditancapkan di tangannya, di kakinya, bahkan lambungnya ditombak, darahnya tertumpah, tercurah. Dan darah yang mahal itu, itulah yang membenarkan kita, itulah yang menyembuhkan semua sakit penyakit kita, itulah yang telah menghapus dosa kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Kita kudus bukan karena perbuatan baik, tapi hanya oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus, dan oleh darahnya itulah yang memproteksi, melindungi kita dari segala macam serangan musuh, dari sakit penyakit, bahkan dari virus yang sangat menakutkan hari-hari ini. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib, tetelestai, seluruh nubuatan perjanjian lama berhubungan dengan kematiannya sudah selesai. Katakan di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 6, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Sudah dikasih Tuhan, pangkat, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan tidak ada artinya di masa-masa hari ini selain kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, percaya Yesus, mengiring Yesus dengan segenap hati kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya melihat dalam tayangan sekali lagi beberapa waktu yang lalu di WhatsApp, seorang yang kaya raya, seorang pengacara terkenal, dia berkata, semua harta kekayaannya tidak ada artinya selain daripada nyawa atau kehidupan itu yang berharga. Dan terlebih saya mau katakan, yang paling berharga adalah percaya Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Yesus mati untuk semua orang, bahkan bagi orang-orang yang belum percaya hari ini, agama apapun, suku apapun. Bahkan hari ini ketika engkau melihat tayangan ini, mendengarkan khotbah ini, dan engkau belum sungguh-sungguh, mari sungguh-sungguh bertobat, saudara. Yesus sungguh-sungguh mati di atas salib, atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihimu, dia sangat mengasihimu, dia tidak menghendaki kau binasa, dia menghendaki supaya saya dan kita semua orang itu bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya tutup. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Bapak Saudara, apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, Yesus telah membeli kita dengan harga yang lunas dengan darahnya. Karena itu jangan sia-siakan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara, muliakan Allah dengan tubuh. Jangan pergunakan tubuh ini untuk kejahatan, untuk perkara-perkara yang tidak memuliakan Tuhan. Baik mulut kita, tutur kata kita, pikiran kita, anggota-anggota tubuh, tangan dan seterusnya, hati kita, perasaan kita, mari kita pakai untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan dikasih Tuhan, kiranya kita diberkati dengan renungan firman Tuhan hari ini dalam kita memperingati Jumat Agung.
Dia Yesus benar-benar mati di atas salib di Golgota untuk datang menanggung semua kutuk sakit penyakit kita, mati untuk menebus. Dan kita telah melihat tadi ada beberapa hal yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tetelestai, sudah selesai, Engkau sudah menyelesaikan di atas salib Tuhan. Kami telah belajar hari ini beberapa hal ya Tuhan, yang Engkau telah selesaikan di atas salib Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami akan Tuhan duduk sehidangan, akan makan roti yang menuju kepada daging-Mu dan minum anggur yang menuju kepada darah-Mu yang mahal. Mari Tuhan sekali lagi minta ampun beribu-ribu ampun semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami layak pribadi dan keluarga untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami baik pribadi maupun rumah tangga. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan untuk memimpin perjamuan ini Tuhan bersama umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, saat mendengarkan melihat tayangan ini. Kami akan makan dan minum bersama-sama, oh Tuhan Yesus, roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menikmati masuk di dalam perjamuan kudus, untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya. Kami tahu pengorbanan-Mu Tuhan begitu besar. Engkau telah rela mati di kayu salib demi pembebasan atas setiap dosa yang kami lakukan. Sungguh kami tak layak Tuhan, kami tak pantas, namun kasih-Mu terlalu besar terhadap kami anak-anak. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami. Tuhan, layakkan kami untuk menikmati roti dan anggur, untuk kembali mengingat dan mengenang kematian-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya. Kematian-Mu yang akan memerdekakan Engkau untuk bangkit dalam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus,
Tuhan, sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati segenap hidup kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita pegang dengan tangan kanan roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Dan saya akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Yohanes 6 ayat 53, mulai ayat 53. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pribadi maupun keluarga rumah tangga, mari kita yang sudah ada roti dan anggur, atau kita sudah mempersiapkannya sendiri di rumah tangga kita sendiri, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua anggota keluarga kita. Pegang dengan tangan kanan roti yang menunjuk kepada daging atau tubuh Yesus, dan anggur yang menunjuk kepada darah Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca bagian yang lain lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, Bapak Saudara. Mulai 1 Korintus pasalnya yang ke-11, mulai ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, sekali lagi pegang dengan tangan kanan roti di tangan kanan kita, sambil kita mengucap syukur dan mengingat akan kematian Tuhan Yesus pada ribuan tahun yang lalu. Oleh karena kasihnya kepada kita, dia sungguh-sungguh mati, Bapak Saudara, mengorbankan dirinya. Mari ingat Bapak Saudara, oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu bagi kami. Tuhan, hari ini kami sedang memperingatinya. Ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Urapakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari pegang dengan tangan kanan anggur, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat Tuhan Yesus, darahnya ditumpahkan ketika dimahkota oleh duri, dianiaya, dicambuk, dan dipakukan di tangan dan kakinya. Darahnya tertumpah, darah yang mahal, yang menyucikan, yang menguduskan kita, yang membenarkan kita di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dimanapun kita berada, mari kita minum sambil mengingat Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang hari ini kami sama-sama Tuhan Yesus, kami telah duduk sehidangan dalam perjamuan kudus, makan roti dan anggur yang menunjuk pada daging dan darah-Mu yang mahal yang telah ditumpahkan bagi kami untuk pengampunan dosa kami.
Kami bersyukur, terima kasih kami, sehidangan kami satu dengan Engkau, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Seperti janji firman-Mu, kami akan memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, terima kasih Bapa di surga. Setiap kami umat-Mu dimanapun berada, lemah dikuatkan, sakit kami percaya, sakit penyakit kami telah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami terikat, sudah dibebaskan, kami takut khawatir, kami telah diteguhkan oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami punya jaminan kehidupan yang kekal. Kami ya Tuhan Yesus, Engkau telah selesaikan di atas salib, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, yang butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, untuk menutup ibadah pada Jumat Agung, saya mengundang kita boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kupandang hari esok dengan segala harapan yang baru. Haleluya. 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 Kupandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini dan sedang memperingati kematian Tuhan Yesus, kita sudah ada di akhir ibadah memperingati Jumat Agung secara online hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi bangkit berdiri, kedangkan tanganmu seperti ini, buka hatimu, pandang kepada Tuhan Yesus yang telah mati di atas salib, yang adalah pemberi berkat yang sejati. Dan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Saat ini kita diberkati dengan berkat yang berkelimpahan, kekuatan, kemenangan, dan perlindungan oleh darah-Nya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua menjemput gereja yang kudus di awan-awan. Adapun seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya bersama dengan saya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Selamat Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus, dan selamat kita menyambut Paskah di mana Yesus bangkit pada hari ketiga. Shalom, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya.